sesuatunya, ada waktunya. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkatnya sambil bersorak-sorai. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah, indah waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkatnya sambil bersorak-sorai. Sambil bersorak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita persiapkan hati kita akan menghadap hadirat Tuhan. Dan walaupun di rumah kita masing-masing, tapi marilah kita membawa hati dalam setiap sukacita. Kita akan beribadah pada kesempatan yang indah ini. Untuk itu jemaat sekalian dipersilakan untuk berdiri. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kita menyanyikan pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Karena pertolongan dan anugerah Tuhan, ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyikan pujian bukan karena kebaikan-Mu. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kekayaan-Mu. Kau dipilih, Kau dipanggilnya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, jika Engkau dipakainya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita hendak membuka mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita dan kita minta kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Sebelum kita membaca firman-Nya, kita berdoa. Kami naikkan pujian terima kasih kepadamu ya Allah yang memberi waktu dan kesempatan bagi kami. Kami datang untuk memuji-muji mengagungkan Tuhan. Bahkan kami mau membaca firman-Mu menjadi sebuah kekuatan pengharapan bagi kami dalam kami menapaki kehidupan yang Tuhan masih izinkan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami sekalian, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama saat ini saya ambil dalam kitab Mazmur 126. Mazmur 126 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur 126
ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab memberi judul Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan, nyanyian Siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus pernah bersabda, yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Allah, terlebih kita mampu memperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, yang saat ini beribadah memuji Tuhan. Selamat sore, shalom. Ada sukacita hari ini. Tentunya kita tetap bersyukur dalam situasi apapun, keadaan apapun, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus memelihara kehidupan kita sampai detik ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini dalam kitab Mazmur 126, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, saya mau mengatakan, Tuhan sumber pemulihanmu. Tuhan sumber pemulihanmu. Saudara-saudara, hidup kekristenan tidak selalu terbentuk dalam kehidupan yang bahagia. Hidup kekristenan tidak selalu terbentuk dalam kehidupan yang bahagia, senang tanpa masalah. Tetapi persoalan hidup berat, beban juga mewarnai proses untuk menjadikan kita dalam kedewasaan iman. Orang percaya tidak kebal dari berbagai persoalan yang ada, yang dialami dan dirasakan. Situasi pun yang kita alami saat ini, orang percaya tidak kebal, tapi orang percaya kuat dalam menjalani setiap proses yang harus diperhadapkan dalam kehidupannya. Karena kenapa saudara-saudara? Kita memiliki Allah kita yang luar biasa. Ada pengalaman saudara-saudara yang harus dilalui oleh jemaat Tuhan, yang harus kita lalui dengan penuh cucuran air mata, berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, seperti yang diungkapkan firman Tuhan pemazmur saat ini. Paulus pun memberikan pengakuan bahwa dalam pelayanannya sering mencucurkan air mata dan mengalami banyak pencobaan dari berbagai pihak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita diharuskan untuk menabur berbagai sebuah tanggung jawab kita. Menabur kasih, menabur kebaikan kepada orang lain, sekalipun orang lain tidak mengasihi kita. Keadaan seperti ini mau membuat kita harus mencucurkan air mata di dalam Kristus. Kita akan menikmati pemulihan melalui karya penebusannya. Namun pemulihan itu saudara-saudara harus kita jaga nyata dalam kehidupan kita, dalam gereja, dan juga berdampak dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu perlu kita bekerja dan menabur, melayani. Kita perlu berdoa dan bersaksi, menyatakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini, agar pemulihan terus meluas di negeri ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, menabur kebaikan ada hukum yang bersifat universal, yaitu hukum yang tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Dengan perkataan lain, apa yang kita harapkan untuk kita tuai, maka itu kita harus menaburnya terlebih dahulu.
Seorang petani yang mengharapkan dirinya akan menuai buah mangga, maka dia harus terlebih dahulu menanam biji mangga. Hal ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Bila kita mengharapkan kebaikan, mengharapkan keberhasilan dalam kehidupan kita, maka terlebih dahulu kita menabur benih-benih kebaikan tersebut dalam diri orang lain, maka kita pun akan mendapatkan pertolongan orang lain. Kita menabur kebaikan, kita menabur kasih, maka kita memperoleh kasih dan anugerah dari Tuhan. Seperti dalam tema bacaan kita pada saat ini dikatakan pemulihan, Tuhan sumber pemulihan. Situasi yang kita alami sampai saat ini, kita butuh pemulihan. Bagaimana caranya saudara-saudara? Dalam setiap penyerahan kita kepada Tuhan, dalam setiap pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan memulihkan keadaan kita yang ada. Apapun yang terjadi, Tuhan akan pulihkan keadaan jikalau anak-anak Tuhan selalu setia, datang dan terus menjalin hubungan baik, keakraban dengan Tuhan itu sendiri. Selalu dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus terus akan memberkati kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan memberikan syukur sambil mengingat kata Alkitab, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Sambil persembahan syukur kita kumpulkan, kita menyanyikan, kita menabur biji kebenaran. Menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita bawa setiap kerinduan kita, pergumulan beban kita kepada Tuhan, dan kita mengangkat syafaat kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus baik dan teramat baik dalam hidup kami. Sekalipun dalam situasi yang kami alami dan kami rasakan, kurang lebih 5 bulan dalam masa-masa pandemi COVID-19. Tapi kami tetap bersyukur penyertaan Tuhan sempurna adanya. Kami beribadah di rumah keluarga kami masing-masing. Kami memuji-muji mengagungkan Tuhan. Bahkan kekuatan kebenaran firman-Mu kami boleh dengar pada saat ini. Kami percaya ya Tuhan, Allah terus mengajar kami untuk menjalani kehidupan, untuk menabur kebaikan dan kasih. Maka kami memperoleh kasih dan anugerah Tuhan. Allah lebih dahulu mengasihi kami hingga pada saat ini. Mari berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan
mulai dari anak-anak kami sampai orang-orang tua yang lanjut usia, dan dengan sukacita menghadap, memuji, mengagungkan kebesaran Tuhan. Kami percaya masing-masing punya kerinduan, masing-masing punya pergumulan yang dialami pribadi, keluarga. Baik dalam pergumulan mengenai kesehatan kami ketika kami lemah karena kami sakit. Tapi kami percaya Tuhan adalah dokter di atas segala-galanya. Mujizat Tuhan itu terjadi. Kami yang berada dalam pergumulan tekanan ekonomi keluarga kami, kami percaya Tuhan Yesus sumber segala berkat bagi kami. Dan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Pasti kami percaya Tuhan akan memberkati, menyertai kami jika kami bekerja berjuang dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami letakkan semua pergumulan beban kami hanya ada di dalam tangan-Mu. Berkati setiap rencana-rencana keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Rencana-rencana dari anak-anak kami, masa depan mereka, pendidikan mereka. Kami percaya Tuhan telah persiapkan yang terbaik bagi anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang setia, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Sehingga setiap apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, maka akan terwujud sesuai dengan kerinduan mereka. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua yang mengambil bahagian dalam pelayanan ini, baik tim multimedia, dengan rela hati mereka kesungguhan dalam sebuah pelayanan, maka jadilah mereka Allah perhitungkan. Dan bahkan semua kami para pekerja gereja, hamba pelayan Tuhan yang terus terlibat dalam sebuah pelayanan, Tuhan berkati kami sekalian. Kami berdoa juga bagi pemerintah kami, bagi tim kesehatan Tuhan, apapun yang kami jalani tengah-tengah dunia ini, dalam sebuah kesungguhan hati, dalam pekerjaan mulia, maka semuanya Allah akan memperhitungkannya. Diberkati setiap rencana kami ke depan, program jemaat Tuhan GKST Immanuel Palu. Hanya kami datang mau letakkan di tangan-Mu Tuhan, biarlah campur tangan Tuhan terus ada menjadi bagian kehidupan ini. Terlebih ya Tuhan dalam rencana untuk pengucapan syukur jemaat pada tanggal 26, Tuhan tahu berbagai kekurangan keterbatasan kami. Panitia pelaksana Tuhan beri semangat, beri kesehatan, beri roh hikmat, kemampuan bagi mereka. Sehingga semuanya Tuhan boleh berlangsung dengan baik. Dan menjadi sebuah kebersamaan, kesadaran kami bahwa segala berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan ini. Kami boleh memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh memberi persembahan syukur kami. Mari Tuhan berkati, bila menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Banyak hal yang kami mau minta kepadamu Tuhan, tapi kami menyadari begitu banyak pelanggaran dosa kami. Tuhan ampuni kami, biar kami layak menerima anugerah baru yang Tuhan persiapkan bagi kami. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, sempurnakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dijemput jemaat berdiri. Kita menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Adakan syukur bagimu.
Saudara-saudaraku, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.